Oke, balik lagi di Agus Channel. Kali ini gue pengen bikin review nih dari head unit sejuta umat ya. Banyak orang yang ngomong head unit sejuta umat, head unit DHD. Ini DHD yang 9 in ya, ukuran layar 9 in. Jadi modelnya tuh kayak gini. Coba dinyalain. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini dia Android. Dia Android ya. Dia Android, dia bisa pakai WiFi. Dia bisa, tapi ini dia ya udah jelas kalau Android nggak bisa pakai kaset ya, tapi dia bisa pakai USB, dia bisa pakai WiFi, jadi dia masuk di Android. Nah, ini ada WiFi, jadi tampilannya tuh kayak begini. Ini tampilan kayak begini. Ini dia spesifikasinya itu RAM-nya itu 2 GB. RAM-nya 2 GB, internalnya itu 32. RAM-nya 1 GB, RAM-nya 1 GB, internalnya 32 kalau nggak salah. Coba kita lihat di setelan. Jadi head unit DHD ini ya, dia bisa mirroring juga. Dia layarnya itu udah HD. Terus ya kayak beginilah. RAM 1 GB, internal 32. Ini kita bisa download aplikasi segala macem. Kayak umumnya sih ini kayak tablet ya, kalau kita lihat penyimpanannya. Nah, ini internalnya. Kita di sini ada aplikasi, gambar, musik, video. Gue cuman pakai aplikasi doang sih. Jadi untuk video segala macam tuh musik gue pakai YouTube semua. Nah, jadi ini tampilan menunya. Tampilan menunya seperti ini. Dia ada Google Chrome, ini bisa di-download, Play Store, dan juga kita bisa download YouTube, bisa download YouTube musik. Ini gue cuman keperluannya karena untuk musik aja, jadi gue downloadnya cuman 2. Jadi seperti ini. Nah, ini gue pengen review singkat aja ya. Jadi di apa namanya, di head unit ini kita juga bisa ngelihat navigasi maps. Karena RAM-nya 1 GB ya, jadi dia nggak bisa responsif kayak handphone atau mungkin RAM-nya yang lebih besar, karena dia untuk prosesnya itu butuh waktu ya. Tapi menurut gua dengan harga sekitar dengan harga 900 1 juta ke bawah lah ya harganya, karena tiap-tiap toko itu beda-beda ngasih harganya. Ini head unit di bawah 1 juta menurut gua ini udah worth it lah dengan harga dan kualitasnya. Ini dia touchscreen ya, udah pasti touchscreen. Dia di sini tuh ada tombol back, home, dan ini untuk melihat aplikasi apa yang udah kita buka kayak di handphone ya. Ini ada tombol power dan juga sekalian tombol untuk mute volume. Ini tombol home, ini tombol back, ini volume up and down. Nah, jadi kalau kita lihat di aplikasi navigasinya, Maps, Google Maps itu seperti ini. Dia tampilannya sama kayak handphone, tapi ya dia nggak bisa seresponsif di handphone ya, karena ya emang head unit seperti ini itu ya bukan untuk pemakaian yang apa ya, yang intens lah ya. Dia hanya sekedar untuk membantu pengemudi aja, untuk sebagai hiburan. Jadi kalau kita lihat ini untuk lihat aplikasinya, dan ini tampilannya juga bisa dirubah ya. Contoh kita jadi kalau pengen merubah tampilan, kita pergi ke UI style. Dia macam-macam tampilan tuh. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Ini pilihan keempat, pilihan kelima, pilihan keenam, pilihan ketujuh, ke-8, 9, 10, 11. Ada 11 tampilan. Jadi terserah kita mau milih tampilan seperti apa. Itu balik lagi ke setiap individunya, ke setiap ownernya itu mau tampil gimana. Kalau gue lebih senang tampilan kayak begini ya. Jadi ini bisa diterapkan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita kalau misalkan pengen restart ulang, kita bisa pergi ke ulang. Di sini kita bisa nyimpan video lewat flash disk. Contoh kita pengen ini aux, bisa juga aux. Terus ada Bluetooth musik juga. Ini car setting. Car setting itu isinya seperti ini. Lampu besar. Jadi lampu besar itu maksudnya kalau misalkan kita nyalain lampu kecil, dia otomatis ngeredup. Dan lampu kecil dimatiin, dia terang lagi. Tapi ini gue matiin. Dan ya menunya seperti inilah. Nah, terus dia ada CD, tapi CD-nya nggak bisa ya sebenarnya ya. Dan ada instruksi dan segala macam. Mobil saya ini untuk pilihan ini untuk equalizer, untuk setelan audio. Ini gua audionya kebetulan udah gua custom juga ya, pakai subwoofer box. Ini setelan yang tadi. Jadi kayak gitu aja sih untuk review singkatnya ya. Jadi di pembeliannya itu kita dapat ya udah dapat head unit, kabel-kabel. Ini nggak dapat remote ya. Dia ini udah nggak pakai remote, jadi kita nggak dapat remote. Nah, cara untuk ini kita bisa ngebersihin untuk charge-nya biar aplikasinya bersih.
Ya jadi seperti ini aja sih untuk tampilan menunya tuh kayak begini. Kita bisa matiin layar dari sini, disentuh lagi di layar yang nyala. Dia juga ada screen saver, tampilannya seperti ini gue beli yang 9 inci. Jadi yang 9 inci itu dia sedikit lebih kecil dibanding yang 10 inci. Kalau yang 10 inci itu gue udah nyoba di mobil teman gue itu AC-nya itu agak ketutup. Kebetulan mobilnya sama Avanza tapi dia 2016, jadi dia sama. Nah ini untuk tampilan kalau kita masuk ke YouTube. Agak lama ya, nah juga RAM cuma 1 GB, jadi ya prosesnya seperti itu. Mirroring, GPS, radio, RAM 1 GB, terus internalnya 32 GB, touchscreen, Android 10. Dia bisa pakai kamera mundur, terus juga bisa tersambung sama steering wheel, kontrol audio steering wheel. Dia ada jalur RCA nya, terus juga 2 jalur input video. Jadi seperti ini. Nah ini untuk tampilan YouTube-nya sama kayak di handphone namanya juga di Android ya, dia sama ya tampilan seperti itu. Ini untuk melihat tampilan aplikasi apa aja yang udah dibuka. Ya mungkin review singkatnya gitu aja ya. Nah kalian juga lu pada kalau misalkan pengen beli head unit ini, menurut gue sih rekomen ya kalau untuk pemakaian harian, hanya sekedar untuk mendengarkan musik kayak gitu. Menurut gue ini rekomen. Kalian juga lu pada kalau pengen beli juga bisa beli di toko gue di Shopee. Jadi temen gue itu jualan, dia punya bengkel aksesoris, dia jual head unit kayak gini. Lu bisa beli di Shopee itu. Nanti beli di Shopee bisa, harganya itu kurang lebih sekitar ya pokoknya harganya 1 juta ke bawah lah kayak gitu. Ntar linknya gue taruh di deskripsi. Jangan khawatir karena dari bengkel temen gue juga dia ngasih garansi ya, tapi dengan syarat harus ada video unboxingnya. Jadi gue bantu temen gue juga karena dia baru buka toko online di Shopee. Jadi kalau lu pengen beli bisa beli di toko dia di RA Aksesoris. Oke, mungkin itu aja review singkatnya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.